Bayangin kamu ada di ruang kelas, guru matematika kamu baru saja menuliskan soal di papan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. 2x tambah 2 sama dengan 8. Oke. 8x kuadrat tambah 2x tambah 4 sama dengan 0. Oke. 8x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 6 yang dibatasi dari 2 sampai 3. Oh, disitulah kamu mulai merasa cemas, jantung berdebar, pikiran kosong, otakmu seperti menolak bekerja. Miss, it's hurting my head. Oh, no, Nigel, that's not for you. They use this classroom for grown-up lessons at night. They must have left it up there. Nigel? 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 Well done. Pertanyaannya kenapa bisa begitu ya? Apa kamu merasa memang nggak berbakat dalam matematika atau ada sesuatu yang lebih mendasar? Hari ini kita akan bongkar kenapa matematika sering dianggap sulit oleh kebanyakan orang, termasuk saya. Tapi bukan sekedar menyalahkan angka atau simbol, kita akan menyelami bagaimana otak manusia itu bekerja, bagaimana sistem pendidikan kita itu berperan, dan bagaimana persepsi kita sendiri membentuk pengalaman belajar matematika. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Banyak orang percaya, saya juga dulu, bahwa matematika itu bakat, bawaan lahir. Kalau kamu jago hitung-hitungan sejak kecil, kamu disebut anak matematika. Tapi kalau kamu kesulitan, kamu dicap anak bahasa atau anak seni. Padahal menurut penelitian dari psikolog pendidikan Carol Dweck, keyakinan seperti ini disebut mindset tetap atau fixed mindset. Ya ini keyakinan bahwa kemampuan adalah sesuatu yang nggak bisa berubah. Sebaliknya, orang yang percaya bahwa kecerdasan itu bisa berkembang atau disebut growth mindset, cenderung lebih tahan banting saat menghadapi soal-soal yang sulit. Mereka melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar, bukan sebagai tanda bahwa mereka bodoh dalam hal matematika. Matematika bukanlah soal bakat. Ini adalah soal latihan, ketekunan, dan cara pikir. Joe Bowler, profesor pendidikan matematika dari Stanford University, mengatakan demikian. Coba kalian yang guru matematika, kasih komentar ya dari apa yang akan saya jelaskan ke depan ini ya. Supaya kita semakin banyak masukan tentang bagaimana kita seharusnya belajar matematika. Jerome Pauline juga kalau nyampe video ini ke kamu, silahkan kasih komentar ya. Mari kita mulai dengan masuk ke otak kita. Ketika kamu mengerjakan soal matematika, area otak yang aktif itu bukan cuma satu. Penelitian neuropsikologi menunjukkan bahwa matematika melibatkan korteks prefrontal, yaitu yang bertugas untuk penalaran, lalu korteks parietal yang bertugas untuk representasi spasial dan numerik, dan korteks visual untuk simbol dan pola. Artinya, matematika itu seperti olahraga otak multidisiplin. Nggak heran kalau terasa melelahkan. Sama seperti lari maraton, butuh waktu untuk melatihnya. Dan menariknya, ketakutan terhadap matematika ini atau math anxiety bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat kita mengalami rasa sakit fisik. Jadi wajar kalau kita merasa sakit kepala ketika melihat soal matematika. Sekarang yuk kita coba lihat ke sistem pendidikan secara umum. Di banyak sekolah, matematika diajarkan seperti berikut ini. Guru menjelaskan rumus, murid mencatat, lalu diberi PR yang mirip seperti itu. Model ini dikenal sebagai pendekatan prosedural, bukan konseptual. Akibatnya banyak siswa hafal rumus tapi nggak paham makna dibaliknya apa. Profesor Joe Bowler dari Stanford menyebut pendekatan ini sebagai salah satu penyebab utama kenapa siswa itu ngerasa gagal dan tertekan banget dalam belajar matematika. Ia menunjukkan bahwa ketika siswa belajar melalui eksplorasi, diskusi, visualisasi, mereka nggak hanya paham memahami matematika, mereka justru memulai untuk menikmati prosesnya. Contoh, kamu diminta menjumlahkan deret angka nih.
1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai 100. Kalau pendekatannya prosedural, kamu akan diminta menjumlah satu-satu tuh. Mungkin saya juga begitu. Tapi lewat eksplorasi, kamu diajak untuk menemukan pola. Ternyata kalau kita pasangkan angka itu dari ujung yang satu ke yang lain, misalnya 1 dan 100, 2 dan 99, 3 dan 98, dan seterusnya, kita dapat 50 pasang dong. Angka yang semuanya berjumlah 101. Jadi jawabannya 50 kali 101 sama dengan 5050. Nah, kamu baru saja menemukan metode Gauss tanpa harus menghafalnya. Keren kan? Lalu lewat diskusi kelompok, siswa bisa saling bertanya, kenapa cara Gauss ini berhasil? Apa bisa kita pakai metode ini untuk deret genapnya aja? Nah, diskusi seperti ini membentuk pemahaman lebih dalam dan membangun kemampuan argumentasi matematis. Nah, kalau visualisasi bagaimana? Coba deh belajar tentang pecahan dengan memotong pizza sungguhan atau memahami grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan simulasi interaktif di layar digital. Ketika konsep abstrak seperti x kuadrat tambah 2x tambah 1 berubah menjadi bentuk parabola yang bisa digerak-gerakkan, nah otak kita itu lebih mudah memahami polanya, bukan? Pendekatan-pendekatan ini membuat matematika lebih konkret dan menyenangkan, bukan sekedar hafalan rumus yang kering. Ada lagi tambahan fakta bahwa ada ujian sejenis ujian nasional begitu atau sekolah sering menghargai kecepatan bukan kedalaman berpikir. Padahal menurut laporan OECD PISA tahun 2012, kecepatan tuh tidak berkolerasi dengan pemahaman jangka panjang. Bahkan siswa yang melambat dan berpikir mendalam justru cenderung lebih memahami konsep secara lebih utuh. Di beberapa budaya, gagal dalam matematika dianggap wajar dan bisa diperbaiki. Tapi di budaya lain, kegagalan itu langsung dikaitkan dengan identitas. Saya bukan orang matematika. Nah, yang ini nih menciptakan self-fulfilling prophecy atau keyakinan yang menjadi kenyataan karena kita mempercayainya. Ada lagi yang lebih parah. Ada gender stereotype yang membuat perempuan cenderung merasa nggak percaya diri di bidang STEM, termasuk matematika. Padahal performa mereka setara atau bahkan lebih baik. Ini dibuktikan dalam riset-riset oleh American Psychological Association. Jadi kawan, matematika itu bukan sulit karena kamu bodoh atau karena kamu nggak berbakat. Matematika itu terasa sulit karena apa? Ada sistem pengajarannya yang keliru. Ada cara otak kita yang bereaksi terhadap tekanan-tekanan tertentu. Dan juga ada mitos-mitos sosial tentang siapa yang boleh pinter matematika. Nah, tapi kabar baiknya, semuanya ini bisa dirubah. Kalau kamu pernah merasa nggak bisa matematika, itu bukan akhir. Itu justru awal dari proses. Ubah cara pandangmu pelan-pelan. Cari cara belajar yang visual, diskusi kelompok, atau game-game yang edukatif. Nah, bagi kamu yang seorang guru, atau orang tua, atau calon pendidik, yuk kita hentikan label anak matematika atau bukan anak matematika. Semua anak bisa belajar, semua anak bisa tumbuh. Tugas kita bukan menilai, tapi yuk cari cara untuk menumbuhkan kemampuan matematikanya. Setiap anak punya potensi yang luar biasa. Jangan biarkan sistem membatasi mereka. Begitu kata Ken Robinson, seorang ahli pendidikan. Yuk kita coba hari ini ambil satu konsep matematika yang dulu membuat kamu frustasi. Coba kita pelajari lagi dengan cara yang berbeda. Tonton video visual, diskusi dengan teman, atau buat cerita dari konsep itu. Coba bagikan pengalaman kamu di media sosial, dan mari kita ubah bersama-sama cara kita memandang matematika. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.